Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Emma Rosita. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah FKIP Universitas Jember. Nah, di sini saya akan memaparkan materi IPS kejar paket B. Sebelum kita memulai video pembelajaran, bagaimana keadaan teman-teman pada masa pandemi COVID ini? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai video pembelajarannya, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan apa itu interaksi antar ruang. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu interaksi antar ruang? Mari kita belajar bersama-sama tentang interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Interaksi tidak langsung terjadi melalui secara berbagai cara. Misalnya dengan membaca berita, melihat layanan di televisi, dan lain-lain. Nah, interaksi sendiri dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan lain-lain. Nah, bentuk-bentuk interaksi antar ruang ada beberapa. Yang pertama adalah bentuk mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya adalah emigrasi, migrasi, transmigrasi, urbanisasi, perjalanan penduduk antar wilayah untuk bekerja atau berwisata. Ya, yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Contohnya pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membaca berita, melihat tayangan televisi, internet, dan lain-lain. Yang ketiga adalah transportasi. Transportasi adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Contohnya pengangkutan barang, perdagangan, dan lain-lain. Interaksi tersebut terjadi jika biaya melalui interaksi antar daerah, asal dan tujuannya lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Contohnya adalah seseorang yang pergi ke tempat kerja karena penghasilan maupun menutupi biaya yang akan dikeluarkannya. Yang kedua adalah terjadinya interaksi antar ruang. Ada beberapa kondisi saling bergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Antara lain disebabkan oleh yang pertama, saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda jenis barang yang dihasilkannya. Misalnya, penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan merupakan penghasil sayuran, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah pantai merupakan penghasil ikan. Penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan membutuhkan ikan, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah pantai membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan melakukan interaksi dengan penduduk yang tinggal di wilayah pantai melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Sebab yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh barang tersebut. Yang ketiga adalah keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Pengangkutan barang atau juga orang yang memerlukan biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Interaksi antar ruang tidak akan terjadi apabila biaya pengangkutan barang terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya.
Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana Pelabuhan dan dan bandara prasarana yang seperti menghubungkan jalan daerah raya, asal dan tujuan. jembatan. Jalannya rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan Terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Nah, dampak interaksi antar ruang terhadap kehidupan manusia. Dalam bidang sosial, kita dapat mengambil satu contoh yaitu interaksi antar masyarakat, perkotaan, dan pedesaan. Di dalam suatu interaksi tersebut tentunya akan ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif bagi negara berkembang. Yang pertama adalah produktivitas di negara berkembang semakin meningkat karena masuknya lebih banyak dari teknologi tepat guna. Yang kedua, peningkatan penduduk negara berkembang yang semakin meningkat. Nah, dampak negatifnya bagi negara berkembang adalah modernisasi daerah kultur dapat melunturkan etika dan norma daerah tersebut. Yang kedua, pengurangan tenaga produktif pertanian karena masyarakat negara berkembang lebih cenderung memiliki minat di bidang industri. Nah, ada juga dampak positif untuk negara yang maju. Yang pertama adalah barang hasil produksinya yang laku di pasaran internasional. Yang kedua, banyaknya wisatawan yang berkunjung sehingga menambah devisa negara. Dampak negatif untuk negara maju. Yang pertama adalah kepadatan penduduk di negara maju yang semakin meningkat. Yang kedua, terbentuknya pemukiman kumuh karena penduduk yang berpendapatan rendah sulit untuk mendapatkan tempat pemukiman. Bidang ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dan dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Wujud nyata interaksi ruang terhadap aspek di bidang ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Antara lain terjadi dalam aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah aspek produksi. Suatu perusahaan dapat berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua, aspek pembiayaan. Suatu perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di semua negara dan di dunia. Yang ketiga adalah aspek tenaga kerja. Suatu perusahaan global mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya. Yang selanjutnya adalah aspek jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara. Yang terakhir adalah aspek perdagangan. Terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dalam bidang pendidikan, kita dapat mengambil contoh sekolah yang ada di negara-negara maju, di negara benua Eropa dan Amerika, dan sekolah-sekolah di negara berkembang, sebagian besar di negara Asia dan Afrika. Di dalam bidang pendidikan, tidak semua ruang atau daerah di benua Asia yang memiliki kualitas pendidikan yang baik. Di negara maju, biasanya memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dari negara berkembang. Sehingga agar kebutuhan akan pendidikan yang baik itu terpenuhi, maka penduduk negara berkembang akan pergi ke negara maju untuk menempuh pendidikan yang baik. Di negara berkembang, banyak siswa-siswa yang memiliki kemampuan atau kecerdasan yang tidak kalah dari siswa di negara maju. Sehingga sekolah-sekolah di negara maju juga akan memperoleh siswa-siswa cerdas dari negara berkembang. Maka terjadilah konektivitas dengan saling ketergantungan antara siswa di negara berkembang dan sekolah di negara berkembang dan sekolah di negara maju. Nah, tentunya ada dampak-dampak dari hal tersebut. Yang pertama adalah dampak positif di bidang ekonomi, yaitu yang pertama, pasar sangat terbuka untuk produk-produk ekspor dengan catatan produk ekspor di Indonesia dapat bersaing di pasar internasional. Dengan demikian, kesempatan pengusaha di Indonesia sangat terbuka dalam menciptakan produk berkualitas yang dibutuhkan oleh pasar dunia. Yang kedua,
kesempatan kerja lebih terbuka dan devisa negara meningkat. Yang ketiga, mudah untuk mengakses modal investasi yang berasal dari luar negeri. Yang keempat, mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum diproduksi di Indonesia. Yang kelima, kegiatan pariwisata akan meningkat sehingga mampu membuka lapangan kerja dan juga menjadi ajang promosi produk-produk di Indonesia. Ada juga dampak negatif di bidang ekonomi. Yang pertama, masuknya tenaga kerja asing. Yang kedua, hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. Yang ketiga, usaha-usaha di Indonesia akan mati karena banyak produk impor di pasaran Indonesia. Kaitan kondisi alam dan iklim dengan kehidupan penduduk. Kegiatan pada suatu penduduk atau masyarakat sangat dipengaruhi oleh keadaan geografisnya, terutama adalah kondisi fisiknya yang terjadi atas kondisi iklim, jenis dan kualitas tanah, topografi dan juga kondisi perairan. Mulai dari pantai yang merupakan daratan yang paling rendah hingga puncak gunung merupakan tempat tinggal dari manusia dengan segala aktivitasnya. Yang pertama adalah daerah pantai. Pengertian pantai adalah merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Masyarakat pantai memiliki beberapa karakteristik atau sifat yang disesuaikan dengan keadaan alamnya. Berikut adalah karakteristik penduduk pantai yang meliputi: A. Mata pencaharian. Sebagai besar, penduduk pantai adalah mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan daripada bercocok tanam. Hal ini dikarenakan kondisi yang lebih dekat dengan laut dan juga karena kondisi tanah yang kurang cocok untuk bercocok tanam. Dengan melihat kondisi geografis yang ada di masyarakat pantai, akan memanfaatkan angin darat untuk melaut dalam rangka menangkap ikan dan memanfaatkan angin laut untuk kembali ke darat untuk menjual hasil tangkapannya selama di laut. Pantai juga dapat digunakan sebagai tempat wisata, maka penduduk juga akan memanfaatkannya hal tersebut sebagai penjual jasa wisata, misalnya sebagai pemandu wisata, menjual sewa perahu, menyewakan kamar penginapan, warung kuliner, dan juga sebagai penjual souvenir di daerah pantai. Yang B adalah transportasi dan perdagangan. Pantai yang ada di Indonesia dipakai untuk transportasi dan sarana bongkar muat. Contohnya adalah pelabuhan bongkar muat di Tanjung Mas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Tanjung Priok di Jakarta. Sedangkan contoh yang dipakai untuk transportasi adalah Pelabuhan Merak di Banten dan Pelabuhan Gilimanuk. Yang kedua adalah pola pemukiman. Karena masyarakat pada umumnya adalah permata pencaharian sebagai nelayan, maka bentuk atau pola pemukimannya adalah membentuk pola memanjang atau linier, mengikuti garis pantai. Mengapa berpola linier? Hal ini untuk memudahkan para nelayan untuk melaut. Pola pemukiman seperti ini hampir semua di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah kondisi fisik penduduk. Suhu udara di daerah pantai waktu siang hari sangat panas, yaitu sekitar 270 derajat Celcius dan bisa lebih dari itu. Penduduk yang tinggal di daerah pantai memiliki kulit yang gelap. Hal ini disebabkan oleh seringnya terpapar sinar matahari secara langsung. Untuk masyarakat pantai juga dapat berbicara sangat keras karena mereka harus bersatu dengan suara gemuruh dari gelombang laut. Yang keempat adalah bentuk rumah. Pada umumnya rumah yang terdapat di daerah pantai atapnya terbuat dari genteng tanah dan banyak terdapat ventilasi. Maksud dari banyaknya ventilasi tersebut adalah upaya untuk meningkatkan udara agar udara itu dingin yang masuk ke dalam rumah. Yang selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah merupakan daerah datar yang mempunyai ketinggian hampir sama. Pada daerah datar akan memudahkan kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah. Kegiatan yang beragam dan penuh dengan kegiatan dinamis.
terjadi di daratan rendah. Pada daerah rendah cocok menjadi daerah pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan sentral bisnis karena kondisi geografis yang datar, maka daerah daratan rendah bisa untuk dikembangkan seluas-luasnya. Yang ketiga adalah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi di wilayah Indonesia mempunyai sistem pegunungan yang tersusun memanjang dan juga masih aktif. Dengan banyaknya pegunungan dan juga perbukitan akan membentuk relief daratan yang menyebabkan wilayah Indonesia mempunyai tanah yang sangat subur, udara yang sejuk, dan mempunyai alam yang sangat indah. Salah satu fungsi dataran tinggi adalah dijadikan sebagai daerah untuk tertangkap air hujan. Selain bisa mencukupi terhadap kebutuhan air tanah di wilayah sekitarnya, daerah tangkapan air hujan juga bisa mencegah terjadinya bencana banjir pada daerah bawah. Hutan yang masih terjaga dengan pepohonannya yang besar-besar akan mencegah terjadinya erosi. Bisa juga digunakan untuk suaka magar satwa, cagar alam, atau bisa juga sebagai objek wisata. Demikian pemaparan materi tentang interaksi antar ruang yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah atau salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.